Para sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam renungan Sapaan Sahabat. Kita sudah setahun lebih menjalani kebaktian secara online. Kita mengikuti kebaktian dari tempat kita masing-masing. Di rumah, entah sebagai pribadi, entah kita bersama sebagai sebuah keluarga. Ada sebuah perbedaan yang sangat nyata antara kebaktian di masa pandemi dengan kebaktian sebelum pandemi. Sebelum pandemi, kita bisa bersama-sama dengan keluarga berangkat ke gereja, mengikuti kebaktian. Bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Kita bisa berbakti, entah kebaktian pagi pukul 6.30, ada juga yang pukul 8.30 bersama dengan anak-anak, membawa anak-anak sekolah minggu, atau mengantar anak kebaktian remaja. Mungkin juga ada di antara kita yang mengikuti kebaktian pukul 11. Atau ada juga di antara kita yang mengikuti kebaktian pukul 5 sore. Nah, tetapi pada masa pandemi seperti sekarang ini, kita tidak lagi bisa bersama-sama dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat yang lain. Bersekutu bersama-sama di gedung gereja. Kebaktian online GKK Putih memang dimulai pada pukul 9. Tetapi pada kenyataannya, umat bisa mengikuti kebaktian tersebut pada pukul yang berbeda. Sesudah pukul 9, entah pukul 10, entah pukul 11, atau bahkan sore dan malam. Kita melihat di sini bahwa kebaktian di masa pandemi ternyata membuat kita mengalami apa yang disebut dengan separation atau perpisahan. Sekalipun kita sama-sama mengikuti kebaktian, tapi sesungguhnya kita mengalami perpisahan antara kita pribadi atau sebuah keluarga dengan keluarga yang lain, dengan umat Tuhan yang lain, dengan saudara-saudara sepersekutuan kita. Nah, apakah kita bisa tetap merasakan persekutuan yang hangat dengan saudara-saudara kita yang lain tadi? Ada sebuah kesempatan di mana kita bisa merasakan persekutuan yang tetap akrab dan hangat. Kapan itu? Ketika kita mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus sudah kembali dilaksanakan di GKK Putih sejak bulan Oktober yang lalu, bertepatan dengan Hari Perjamuan Kudus Dunia. Dan yang kedua, kita laksanakan pada awal tahun 2021, dan kali yang ketiga, perjamuan kudus di masa pandemi akan berlangsung pada hari Paskah, hari Minggu tanggal 4 April 2021. Mengapa dikatakan kita bisa menjadikan momen perjamuan kudus untuk mempersekutukan kita? Karena pada perjamuan kudus tersebut, kebaktian online kita dilaksanakan secara live streaming, dan perjamuan kudus kita dilaksanakan secara partisipatif. Artinya apa sih? Kita hanya bisa mengikuti kebaktian online perjamuan kudus pada jam yang sama, pukul 9. Sekalipun kita berada di tempat yang berbeda-beda. Saya dan keluarga ada di pastori, Bapak Ibu ada di rumah masing-masing. Pada pukul yang 9, sekalipun kita terpisah-pisah di rumah kita masing-masing, namun pada jam yang sama tersebut, sebagai satu persekutuan tubuh Kristus, warga jemaat GKK Putih, kita dipersatukan, kita dipersekutukan, kita mengalami komunion bersama-sama. Dan juga bagi kita yang telah baptis atau CD dan CD tepatnya, maka kita juga akan menerima komuni. Kita bisa menyiapkan ornamen ataupun juga elemen perjamuan kudus, roti, anggur, atau yang digantikan roti ataupun juga teh, di tempat kita masing-masing, dan kita menerima komuni itu bersama-sama pada jam yang sama dengan sahabat-sahabat kita di tempat yang lain. Nah, karena itu, ketika kita merenungkan sebuah tema separation and communion, maka mari dengarkan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kebaktian pada masa pandemi memang membuat kita seperti terpisah. Ada separation di sana, ada perpisahan. Kita tidak lagi bisa berjumpa dengan teman-teman seiman, dengan sahabat-sahabat kita lainnya. Tapi ada satu momen dalam kebaktian perjamuan kudus live streaming partisipatif. Kita menjalani komunion, persekutuan. Pada jam yang sama, pukul 9. Kita mengikuti kebaktian, dan juga di dalamnya kita mengikuti perjamuan kudus. Sebagaimana teladan para murid di masa lalu yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mari tetap bersekutu. Sekalipun kita terpisah-pisah di tempat yang berbeda-beda, tetaplah bertekun dalam pengajaran para rasul,
dalam pengajaran para pengerja dalam hal ini pada masa kini. Dan disitulah kita bersekutu dengan Tuhan dan juga sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati dan selamat mengikuti komunion pada hari Minggu 4 April mendatang. Sekalipun sesudahnya kita merasakan separation, tapi ada masa di mana kita berkomuni, bersekutu bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.